Memang seharusnya kita permisi setiap kali melewati atau masuk area pemakaman. Istilahnya harus menghormati penghuni di dalamnya. Nah, aku punya nih satu pengalaman ketika tersesat di satu makam yang cukup legendaris di Cilegon, Banten. Nama makamnya adalah Makam Balung. Kenapa namanya Makam Balung? Ada ceritanya. Jadi, menurut informasi yang beredar, makam Balung ini dulunya memang makam yang digunakan untuk memakamkan tulang belulang manusia yang diangkat dari pemakaman sebelumnya. Katanya, sekitar tahun 70-an atau 80-an, banyak pemakaman di Cilegon yang digusur dan harus dipindahkan ke tempat baru. Nah, salah satu pemakaman yang dipindahkan yang aku tahu adalah pemakaman besar di suatu kampung, di mana hal itu dilakukan karena kampung beserta semua isinya termasuk makam digusur untuk pembuatan waduk. Waduk Krenceng namanya. Kenapa aku tahu? Karena Waduk Krenceng ini letaknya tidak jauh dari desa Ramanuju atau desa tempat aku lahir dan beranjak besar. Sayangnya, Waduk Krenceng ini udah ada jauh sebelum aku dilahirkan. Jadi, aku nggak mengalami proses pembuatannya. Aku cuma dengar ceritanya dari orang tua dan penduduk asli sekitar waduk itu. Nah, wilayah waduk ini dulunya adalah pemukiman yang terdiri dari beberapa desa, yang tentu saja ada makam di dalamnya. Makam-makam ini mau nggak mau harus diangkat dan dipindahkan ke tempat baru. Tempat baru inilah yang nantinya dinamakan Makam Balung. Begitu kira-kira sejarahnya. Kalau ada teman-teman dari Cilegon yang mau koreksi atau menambahkan, dipersilahkan. Nah, malam ini aku akan cerita tentang pengalaman seram yang aku alami sendiri di Makam Balung. Selamat mendengarkan. Ali adalah salah satu teman dari masa kecilku. Aku dan Ali sejak lahir udah bertetangga. Tapi rumah kami nggak bersebelahan langsung, melainkan berselang 2 rumah. Jadi jaraknya sangat dekat. Dan kami tinggal di desa Ramanuju, sebuah desa yang banyak menyimpan cerita seru dan juga seram. Dan ini adalah salah satu cerita seram yang aku alami bareng Ali. Kejadiannya kalau tidak salah ketika aku masih kelas 1 SMP. Walaupun udah lama, tapi tenang aja, aku masih ingat banget setiap detail peristiwanya. Bri, main ke rumah Robi yuk. Udah lama gak main ke sana. Begitu kata Ali pada suatu sore. Jadi, aku dan Ali beda sekolah. Nah, Robi ini temennya Ali di sekolahnya. Tapi, aku juga kenal dan temenan juga sama Robi. Dan rumah Robi gak satu desa dengan kami. Melainkan dia tinggal di desa lain yang jaraknya cukup jauh. Desa Tegal Cabe namanya. Nah, desa Tegal Cabe inilah yang bersebelahan dengan Makam Balung atau pemakaman umum yang aku sebut di awal tadi. Jarak rumah kami dari rumah Robi sekitar 30-45 menit kalau naik sepeda. Jadi cukup jauh. Tapi walaupun begitu, perjalanannya sangat seru karena melewati sawah, kebun, perkampungan, dan juga waduk. Di tahun 90-an atau di tahun kejadian ini berlangsung, daerah situ masih sangat sepi, gak sepadat sekarang. Di sana masih banyak lahan kosong. Dan desanya pun masih sedikit penduduknya. Jadi benar-benar masih sepi. Masih kampung banget. Aku mengiyakan ajakan Ali untuk main ke rumah Robi. Rencananya kami akan berangkat setelah pulang sekolah. Entah ini menjadi kunjungan yang keberapa, tapi yang pasti bukan yang pertama kali. Jadi aku masih sangat hafal perjalanan ke rumah Robi. Saat itu di sore yang cerah, jam 3 aku dan Ali sudah berada di atas sadel sepeda masing-masing menuju rumah Robi. Kami menyusuri jalan tanah membelah perkampungan. Sesekali kami juga menembus kebun kelapa, lalu menyusuri jalan di pinggir waduk. Angin sore menemani keceriaan kami yang bergerak bersepeda dengan riang gembira. Matahari yang belum terlalu bersandar di ufuk barat masih terik bersinar walau sudah cenderung hangat. Beneran, aku waktu kecil suka banget naik sepeda. Nyaris kemana aja aku selalu bersepeda. Dan sepeda BMX warna silver menjadi kesayangan yang selalu menemani. Begitu juga kali ini. Walaupun perjalanan ke rumah Robi agak memakan waktu, tapi aku senang-senang saja menjalaninya. Waktu itu sudah nyaris jam 4 ketika kami perlahan melambatkan kecepatan dan akhirnya berhenti di depan satu gapura tembok lusuh berwarna putih kusam. Gimana? Lewat sini apa muter? Tanyaku kepada Ali.
Kami diam sejenak sambil berhenti di depan gapura itu. Gapura yang menjadi tanda sebagai pintu masuk ke area pemakaman. Pemakaman besar yang sudah sering kami dengar keangkerannya. Masih sore sih, masih terang juga. Lewat makam aja yuk, ajak Ali. Memang ada 2 jalan yang bisa kami lalui untuk menuju rumah Robi. Jika ingin lebih cepat, kami bisa lewat makam, menyusuri luasnya makam Balung. Tapi, jika tidak mau lewat makam, kami bisa saja memilih jalan memutar untuk menghindarinya. Tapi kalau berputar ya waktu yang harus ditempuh tambah lama, karena berputarnya juga cukup jauh. Dan sore itu, akhirnya kami memutuskan untuk masuk menembus makam Balung, karena hari masih sore dan terang. Makam Balung ini, keadaan dan situasinya nyaris sama dengan pemakaman pada umumnya. Banyak pohon besar di dalamnya. Saking rindangnya, sinar matahari sampai susah masuk untuk menerangi. Pohon-pohon inilah yang menjadikan suasana di pemakaman tidak terlalu terang, walaupun masih siang. Dan tipikal pemakaman umum yang letaknya bukan di kota besar, letak makamnya juga nggak beraturan, masih acak-acakan. Barisannya juga nggak rapih, baris berjajar. Pokoknya acak-acakan lah, jadi agak PR sebenarnya kalau naik sepeda lewat sini. Lalu, sama seperti anak-anak lain pada umumnya, aku dan Ali juga merinding ketakutan ketika harus masuk ke areal pemakaman. Berusaha mengayuh sepeda dengan cepat, namun tetap hati-hati karena harus cekatan menghindari gundukan tanah kuburan yang letaknya tidak beraturan. Hawa keangkeran pemakaman ini pun sangat terasa. Ditambah situasinya yang sangat sepi. Gak ada orang sama sekali. Hanya suara putaran ban sepeda kami yang mendominasi. Karena benar-benar sepi. Sepanjang perjalanan, beberapa kali wangi khas bunga kuburan tercium pekat. Wangi bunga kamboja. Kami yang tadinya jalan sambil bercanda dan bersendau gurau ketika di dalam pemakaman menjadi terdiam. Kami fokus bersepeda sambil memperhatikan jalan untuk cepat-cepat keluar dari areanya. Tapi karena makam Balung ini cukup luas, kami harus bersepeda beberapa menit lamanya dari masuk sampai keluar. Akhirnya, kami agak bernafas lega ketika di kejauhan melihat gerbang keluar. Tapi, aku yang berjalan di depan tiba-tiba ngerem mendadak karena melihat sesuatu. Ada apa sih, Bri? Hampir nabrak nih saya, sungut Ali. Li, kok tiba-tiba ada rumah ya? Kayaknya waktu itu nggak ada rumah deh. Kok sekarang ada rumah? Tanyaku kepada Ali. Iya, aku ngerem mendadak karena melihat ada pemandangan yang menurutku aneh, yaitu ada rumah yang berdiri agak di pinggir makam. Kenapa aneh? Karena perasaan aku belum pernah melihat ada rumah ini sebelumnya, padahal aku sudah sering lewat sini. Kami pun berhenti beberapa belas meter dari rumah itu, dan rumah ini dapat dipastikan kosong karena terlihat tidak terurus. Semak dan rumput liar tumbuh tinggi di sebagian besar halamannya. Cat putihnya juga kelihatan kusam. 1 atau 2 kaca jendelanya juga pecah, sedangkan gentengnya gelap diselimuti lumut. Kami sangat yakin kalau ini adalah rumah kosong, bahkan mungkin sudah lama banget kosongnya. Rumah itu mah dari dulu udah ada, Bri. Kamu aja yang gak pernah perhatiin, kata Ali. Udah yuk jalan lagi. Serem gitu rumahnya. Tapi masa iya sih aku gak pernah sadar kalau ada rumah di sini? Aneh banget, pikirku. Tapi ya udahlah, mungkin aja Ali benar. Emang aku aja yang tidak terlalu perhatian, jadi gak sadar kalau ada rumah kosong di makam Balung ini. Mungkin aja. Ya sudah, mengikuti omongan Ali, kami pun melanjutkan perjalanan ke rumah Robi yang sudah dekat. Akhirnya, kami berhasil lewat area pemakaman, lalu masuk ke wilayah kampung tempat tinggal Robi. Tidak lama kemudian, kami tiba di rumahnya. Robi pun menyambut kami dengan gembira. Setelahnya, kami terlibat perbincangan seru khas anak-anak. Kenapa aku senang setiap kali bermain ke rumah Robi? Karena rumahnya sangat nyaman. Rumah utama memang tidak terlalu besar, tapi punya halaman luas tidak berpagar, hanya dibatasi oleh beberapa pohon dan barisan tanaman anak nakal. Lingkungannya pun waktu itu benar-benar masih kampung, masih sepi, dan biasanya menjelang maghrib suasananya semakin sepi, hanya kelihatan orang-orang yang berbondong-bondong ke musola untuk sholat berjamaah. Kalian tadi lewat mana? Makam Balung apa muter? Tanya Robi tiba-tiba. Makam Balung, Bi. Kalau muter kan jauh. Masih terang ini tadi, jawabku. Jangan lewat makam Balung dulu ya, kata Robi lagi. Emang kenapa, Bi? Tanya Ali.
Lagi musim anak hilang. Terus ketemunya subuh-subuh di makam balung. Udah lemes gitu, kata Robi. Hilang gimana, Bi? Tanyaku semakin penasaran. Iya, hilang aja. Katanya sih diculik kalong wewe atau gendruwo gitu. Terakhir kemarin tuh, anak yang tinggal di rumah itu tuh hilang pas udah Isya. Ketemu-ketemu subuh di makam balung. Jawab Robi sambil menunjuk ke satu rumah yang terlihat di kejauhan. Jadi menurut Robi, sedang ada keresahan di kampungnya karena sudah beberapa kali ada anak kecil yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak ketika main keluar rumah pada malam hari. Dan hilangnya gitu aja, tahu-tahu hilang gitu. Sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan lemas di satu sisi makam balung. Menurut cerita anak-anak yang hilang itu setelah ditemukan, katanya mereka kesasar ketika masuk ke dalam makam balung. Jadi mereka muter-muter terus di dalam makam, gak nemu jalan keluar. Kata orang-orang kampung, anak-anak ini kemungkinan besar diculik kalong wewe atau gendruwo. Rumor yang beredar sih begitu. Tapi pada intinya, anak-anak ini hilang selama berjam-jam walau akhirnya ketemu juga. Jujur, aku dan Ali cukup ketakutan mendengar cerita itu. Untung aja, tadi tidak terjadi apa-apa ketika kami melintas lewat makam balung. Nanti pulangnya jangan malam-malam ya, Li. Kalau bisa, sebelum maghrib aja kita pulangnya, kataku. Dan Ali mengangguk setuju. Iya, nanti pulangnya jangan malam-malam, kata Robi menegaskan. Karena menurut kami, cerita ini benar-benar menyeramkan. Tapi ya, dasarnya anak-anak, saking keasikannya bermain, aku dan Ali belum juga pulang sampai maghrib tiba. Pokoknya kalian sholat maghrib dulu, habis itu baru boleh pulang. Begitu kata ibunya Robi. Mau tidak mau, kami harus nurut. Tapi, akhirnya malah berubah lagi. Selepas Isya kami baru pulang. Ketika kami berpamitan, malam sudah beranjak larut, dan bulan mengintip malu-malu dari sela pepohonan. Jadinya hanya gelap pekat pemandangan. Ingat ya, jangan lewat makam balung, jalan muter aja. Sekali lagi, Robi mengingatkan. Aku dan Ali pun hanya bisa mengangguk. Walaupun harus melewati jalan berputar cukup jauh, tapi kami tetap saja menjalaninya. Karena kami tidak berani kalau harus lewat menembus area makam balung malam-malam seperti ini. Terlebih setelah mendengar cerita tadi. Kami pun menyusuri jalan kampung memutar mengitari makam balung. Jalan yang jarak dan waktu tempuhnya lebih lama dan jauh. Tapi kami masih bisa berbincang dan bersendau gurau menikmati perjalanan. Waktu itu keadaan kampung sudah sangat sepi. Bahkan nyaris tidak kelihatan ada orang di luar rumah. Tapi memang biasanya juga seperti ini. Dan mungkin aja ditambah dengan adanya peristiwa anak hilang jadi makin sepi. Beberapa kali kami melewati lahan kosong yang isinya hanya pohon-pohon besar. Dan di sana nggak ada lampu sama sekali. Jadi hanya gelap pekat di semua sisi. Setiap lewat lahan kosong itu, kami otomatis terdiam tidak bersuara. Dan kami semakin diam tanpa perbincangan ketika mulai menyadari ada yang aneh. Waktu tempuh yang seharusnya tidak terlalu lama, entah kenapa malam itu terasa lama. Padahal biasanya hanya butuh waktu 10 menit kami sudah berganti kampung. Tapi malam ini rasanya sudah 15 menit lebih tapi belum juga sampai di kampung berikutnya. Kami seperti masih berkutat di kampung Robi. Aku yang berjalan di depan sesekali melirik ke belakang untuk melihat Ali. Wajah Ali juga menunjukkan raut kebingungan, sama seperti aku. Sepertinya kami sama-sama merasa kalau perjalanan kami hanya berputar-putar. Hingga akhirnya aku berhenti. Begitupun dengan Ali. Li, ini kok gak nyampe-nyampe ya? Apa tadi ada salah belok? Tanyaku. Udah lanjut aja dulu, ini jalannya bener kok. Jawab Ali menenangkan. Ya sudah, kami lanjut jalan. Tapi tetap saja, udah beberapa menit berjalan, kami belum juga meninggalkan kampung. Sepertinya kami benar-benar hanya berputar-putar saja di tempat yang sama. Sesekali aku melirik ke belakang sambil terus mengayuh untuk melihat keadaan Ali serta memastikan kalau dia masih ada di belakangku. Aku pun mengayuh sepeda semakin cepat ketika sadar kalau sudah beberapa saat lamanya kami tidak melihat ada rumah di kanan kiri dan yang terlihat hanyalah lahan kosong yang diisi pepohonan. Bahkan suara gerakan dua sepeda menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di malam gelap itu. Di titik ini, jujur aku mulai ketakutan dan rasa cemas mulai menyeruak memenuhi isi kepala. Karena kenapa?
kami nggak sampai-sampai di ujung kampung. Terus dan terus aku pacu sepeda dalam kecemasan, menyusuri jalan tanah di dalam gelap. Sebegitu cemasnya, sampai aku tidak sadar kalau ada yang aneh dan berbeda. Buru-buru aku ngerem mendadak untuk menghentikan laju sepeda yang tengah berlari cepat. Aku pun menjadi panik dan kaget, karena ketika menoleh, ternyata Ali nggak ada di belakang. Ali menghilang, dan ternyata aku sendirian. Entah sudah berapa lama. Menyadari itu, aku semakin cemas dan ketakutan. Ali, Ali, kataku coba memanggil Ali, namun tidak ada jawaban. Aku yang takut karena sadar kalau sedang sendirian di tempat asing dan menyeramkan, akhirnya memutuskan untuk kembali mengayuh sepeda dengan tujuan entah kemana. Dan setelah beberapa detik kembali mengayuh, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Ada suara yang sumbernya seperti tidak jauh di belakang. Buk, buk, buk. Begitu kira-kira bunyinya, seperti suara langkah kaki yang sedang berlari. Awalnya, karena sangat ketakutan, aku gak berani untuk menoleh ke belakang. Gak berani cari tahu bunyi apakah itu. Tapi akhirnya, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Sambil terus mengayuh sepeda, aku pun menoleh dan melirik ke belakang. Dan tahu apa yang sedang ada di belakangku? Aku melihat ada makhluk tinggi besar berwarna hitam berlari mengikutiku. Dalam gelapnya malam, aku masih bisa melihat dengan jelas bentuk makhluk itu. Dia adalah sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Aku yang panik, semakin cepat mengayuh sepeda, melaju kencang sambil ketakutan. Saking takutnya, aku sampai-sampai tidak sadar kalau sudah masuk ke wilayah yang sudah aku kenal. Wilayah yang baru sore tadi aku lintasi bersama Ali. Tiba-tiba, aku nyaris jatuh dari sepeda ketika melindas gundukan tanah atau melindas gundukan tanah kuburan. Ya Tuhan, ternyata tanpa sadar aku udah masuk ke area makam Balung. Dan aku benar-benar gak tahu kenapa tiba-tiba sudah masuk ke area pemakaman ini. Dalam gelap, aku memacu sepeda dengan kencang, dengan maksud agar cepat meninggalkan tempat menyeramkan ini. Awalnya, aku masih lincah menghindari gundukan-gundukan tanah kuburan, tapi lama-kelamaan rasanya gak sanggup lagi. Setelah beberapa kali melindas kuburan tanpa sengaja, akhirnya aku kehilangan keseimbangan dan jatuh dari sepeda. Tapi, rasa sakit akibat terjatuh tertutup oleh rasa takut yang membuncah hebat memenuhi isi kepala. Ya gimana, aku sendirian loh di tengah pemakaman angker. Aku pun semakin ketakutan lagi ketika melihat sosok tinggi besar yang menyeramkan yang sejak tadi mengikutiku masih ada di belakang. Karena ternyata sosok itu terus mengikutiku. Bahkan sekarang dia berdiri tidak jauh dari aku yang sedang duduk meringis di samping sepeda. Dan sosok itu hanya diam dalam gelap seperti memperhatikan. Aku yang ketakutan lalu berdiri dan coba berlari meninggalkan sepeda tergeletak di samping kuburan. Sepertinya nggak lama aku berlari, sampai akhirnya aku melihat ada bangunan di kejauhan, yaitu sebuah rumah. Aku pun terus berlari menuju rumah itu, coba menjauhi makhluk tinggi besar. Dan ternyata aku mengenali rumah ini. Ini adalah rumah kosong yang tadi aku lihat bersama Ali, tapi keadaannya beda. Rumah ini jadi kelihatan lebih bersih dan terawat. Bahkan lampu terasnya menyala walau redup. Dan lampu di dalamnya juga menyala terang. Jadi seperti berpenghuni. Melihat itu, aku pun terus berlari menuju rumah itu. Sampai akhirnya aku tiba di terasnya. Teras dan pekarangan rumah sungguh bersih, tapi aku yakin kalau ini rumah yang sama dengan yang sore tadi. Tapi tidak mau ambil pusing, aku tetap mau masuk untuk menghindari makhluk tinggi besar yang menyeramkan itu. Kebetulan juga pintu depannya terbuka, jadi sambil ketakutan aku memasukinya. Setelah sudah sampai di dalam, aku duduk di kursi ruang tamu. Napasku masih ngos-ngosan sambil sesekali melihat keluar, karena aku khawatir makhluk itu mengejarku. Tapi ternyata enggak, karena aku enggak melihat makhluk itu lagi. Setelah sedikit lega, sambil menenangkan diri dan mengatur nafas, aku memperhatikan isi rumah ini. Dari tempat aku duduk, aku bisa melihat ruang tengah yang sepertinya menjadi ruang makan juga. Dan di sana, lampunya menyala terang. Di ruang tengah itu, ada sebuah meja kayu besar yang dikelilingi beberapa kursi. Dan di atas meja, ada beberapa piring yang berisi makanan. Tapi ada keanehan yang baru aku sadar. Kemana para penghuni rumah ini? Karena kok sedari tadi aku sama sekali tidak melihat ada orang. Menyadari itu, perlahan rasa takut kembali menyeruak. Karena sepertinya ini bukan rumah biasa.
Dan seperti terhipnotis, detik berikutnya indera penciumanku menangkap aroma khas. Aku mencium wangi bunga kamboja, bunga khas pemakaman. Dan wanginya ini kuat banget. Aku yang sudah sangat ketakutan ini semakin terkesima lagi ketika beberapa saat kemudian melihat ada pergerakan di ruang tengah. Secara tiba-tiba, di ruang tengah aku melihat ada beberapa sosok yang sepertinya satu keluarga. Ada bapak, ibu, dan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Entah mereka muncul dari mana, karena tiba-tiba udah ada dan berdiri mengelilingi meja makan, lalu duduk di kursinya masing-masing. Sepertinya mereka mau makan malam bersama. Dan aku terus diam memperhatikan sambil bertanya-tanya siapa mereka ini. Sampai akhirnya sosok yang aku pikir itu adalah sang ibu menoleh dan menatapku beberapa saat lamanya sambil tersenyum. Ibu itu rambutnya panjang hitam tergerai, mengenakan pakaian terusan berwarna gelap. Wah, saat itu aku hanya diam terpana ketakutan. Kemudian sosok ibu itu berdiri dari duduknya, lalu bergerak meninggalkan meja makan. Dan dia berjalan ke tempat aku duduk di ruang tamu. Sebentar, ternyata dia bukan berjalan, tapi bergerak seperti melayang. Semakin dekat jarak kami, semakin jelas pula aku melihat penampilan sosok ibu ini. Wajahnya itu sangat menyeramkan, pucat tanpa ekspresi. Dia senyum sih, tapi senyumnya menakutkan. Dan dia terus mendekat dan mendekat. Wah, saat itu aku benar-benar takut banget. Sampai akhirnya dia berhenti tepat di depanku sambil mengulurkan tangannya. Aku yang panik tidak bisa berbuat apa-apa selain menunduk dan menangis pelan. Dan setelah itu aku benar-benar tidak ingat apa-apa lagi. Bri. Samar-samar aku mendengar namaku dipanggil. Entah pingsan atau bagaimana, akhirnya aku seperti tersadar karena mendengar ada beberapa orang yang memanggil namaku. Dan saat aku membuka mata, ternyata aku sedang berada di dalam rumah kosong yang gelap gulita. Di sini, teriakku. Aku benar-benar berharap orang-orang di luar sana mendengarku. Tidak lama kemudian, beberapa orang masuk ke dalam rumah dan menemukanku. Aku pun akhirnya sadar kalau beberapa orang itu salah satunya adalah bapak. Syukurlah, aku dapat keluar dari teror yang menyeramkan itu. Jadi menurut Ali, ketika pulang dari rumah Robi itu, tiba-tiba aku mengayuh sepeda dengan sangat cepat. Sampai-sampai Ali ketinggalan dan tidak ngelihat aku lagi. Kata Ali, aku masuk ke area makam Balung dan kemudian menghilang di kegelapan. Ali yang tidak berani masuk sendirian ke makam Balung untuk mencariku, kemudian memutuskan untuk pulang dan mencari pertolongan, memberi kabar kalau aku hilang di makam Balung. Setelah itu, bapakku dan beberapa tetangga langsung pergi mencari, sampai akhirnya aku ditemukan jam 1:30 malam di dalam rumah kosong itu. Cerita ini bisa kalian baca sendiri di Twitter ya teman-teman. Nanti saya share linknya di deskripsi. Nama akunnya @bristory. Silahkan kepoin dan follow akun beliau untuk lebih banyak lagi baca cerita horornya. Terus buat kalian yang sudah setia dengerin channel ini, makasih banget ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh kok klik tombol like-nya. Dan jika kalian berkenan nih, tolong support saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu!